Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaat yang mana kita berharap semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai berhak dan layak pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita kedatangan guru besar kita, Ustazah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tempatnya Ustazah. Sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, marilah kita sama-sama buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara inti, yaitu mendengarkan tausiah dari guru besar kita, Ustazah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya Allah anugerahkan kepada kita. Dengan nikmat segenap kita yang duduk di sini adalah bagian daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengimaninya tanpa adanya tuntutan, tanpa adanya paksaan, bahkan cenderung kita semua mengimaninya dengan sukarela dan penuh sukacita. Yang mudah-mudahan tanda keimanan ini juga turut menandakan kita tergolong orang-orang yang beruntung sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bih. Beruntung mereka yang melihat aku, melihat perilakuku, melihat tutur kataku dengan langsung. Mereka hidup sezaman denganku, lalu mereka bisa beriman kepadaku. Beruntung. Tetapi beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung. 3 kali keberuntungan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad telah wafat, telah meninggal dunia, tidak tinggal dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah langsung bertatap wajah dengan Nabi, juga tidak pernah langsung mendengarkan tausiah nasihat dari Nabi, tetapi justru mereka telah menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntungan inilah yang Nabi katakan beruntung, beruntung, beruntung. Dan kita berharap mudah-mudahan kitalah orang-orang yang beruntung tersebut, yang tanpa melihat Nabi, tanpa mungkin pernah mendengar langsung tausiah dari Nabi,
tidak hidup sezaman dengan Nabi, tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih dengan sukarela beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah karunia Allah yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba, melainkan Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya saja. Dan insya Allah kitalah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menjadi orang-orang yang menjaga kenikmatan ini, memelihara kenikmatan ini. Bukan hanya saat ini kita rasakan kenikmatan ini, tetapi kita berharap kenikmatan ini mengiringi kita, menyertai kita sampai akhir hayat, bahkan sampai kita nanti setelah wafat. Kita bisa merasakan kenikmatan, nikmatnya menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah umat terbaik di antara para umat. Kalau kita mengukur mundur, kita akan lihat umat-umat terdahulu mendapatkan banyak hal-hal yang tidak kita dapati di zaman kita hari ini, di mana mereka mendapatkan perintah, tetapi perintahnya justru cenderung kalau kita lihat sulit, tidak semudah kita yang hari ini menerima perintah, tetapi justru banyak diiringi dengan kemudahan di baliknya. Umat terdahulu menerima perintah salat, tetapi syarat di balik perintah. Nah ini kan syarat di balik perintah. Perintahnya salat, tapi syaratnya harus salat di tempat salat yang sudah dipilih. Ma'baduh disebutnya tempat ibadahnya. Kalau kita bilang, boleh nggak salat di kamar? Nggak boleh. Boleh nggak salat di ruangan tengah? Nggak boleh. Boleh nggak salat di jalan? Nggak boleh. Mereka hanya boleh menentukan ma'baduh, tempat sholatnya di situ, ya di situ selamanya. Kalau mereka ingin menunaikan sholat, mereka harus menunaikan sholat di situ. Umatnya Nabi Muhammad juga nerima perintah sholat, tetapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita diperintahkan sholat, tapi syaratnya tidak sesulit umat terdahulu yang diperintahkan sholat. Kita dikasih perintah sholat, tapi kita bisa sholat di mana aja, di jalan, di rumah, di pasar. Betul apa enggak? Di pasar, di tempat di mana yang penting di situ tidak ada najis, kamu boleh sholat di situ. Dimanapun tempatnya, bukan gereja, bukan tempat ibadah, rumah ibadah orang-orang agama lain, di situ kamu mau sholat, kamu sholat. Tidak ada larangan, justru diberi kemudahan. Perintahnya sholat, tetapi di balik perintah sholat Allah iringi kemudahan untuk kita mengerjakan sholat. Umat terdahulu juga diwajibkan puasa, tetapi puasanya tidak sama dengan yang Allah berikan kemudahan puasa bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lihat ayatnya. Telah diwajibkan bagi kita puasa sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat terdahulu. Artinya puasa juga dikerjain umat terdahulu, tapi puasanya ada tapinya. Ada yang puasanya sebulan nggak berhenti, ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Selang-seling. Andai kata itu terjadi pada zaman kita hari ini, gimana? Kita bulan puasa aja, kalau udah menjelang mau buka puasa itu klakson main adu-aduan, tanti, yang pengen buru-buru pulang nyampe rumah, yang pengen buru-buru beli takjil. Saya sendiri punya pengalaman nggak sengaja ngelindes kaki orang lagi nyari takjil, gitu. Kelindes, bukan saya sengaja ngelindes dia lagi jalanan. Orang kalau nyari takjil jalanan besar jadi sempit karena penuhnya motor. Orang kita kan nggak demen jalan, demennya jalannya ngengser pakai motor, gitu ya. Jadi jalanan besar sekalipun isinya motor semua, orang-orang yang pada duduk di motor. Ibaratnya begitu. Kita lihat, ada orang duduk di motor, mobil kita mau lewat tersendat karena mereka. Salah satu dari pengendara kakinya keluar, kelindeslah ban mobil saya. Yang kebetulan ukuran ban mobil saya, bannya gede, berasa kan dia. Wah, ibu bisa bayangin sepanas apa itu dia. Ayah, turun katanya. Dikira saya bukan orang situ. Itu sudah
50 meter lagi dari rumah saya. Turun, jangan belagu-belagu, turun, udah ngamuk-ngamuk. Udah ngamuk-ngamuk, udah apa? Saya bilang, Pak, Bapak puasa, saya juga puasa. Saya nggak nabrak Bapak dengan sengaja. Bapak yang berhenti di tengah jalan, kaki Bapak yang di jalanan. Saya aja yang di mobil, ngelindes mobil Bapak nggak nyadar. Saya nih ngelindes mobil Bapak, saya nggak tahu kalau saya ngelindes mobil saya karena kebetulan bannya gede. Tapi bawaan orang puasa, kan gitu kan? Bawaan orang puasa itu loh yang luar biasa, masya Allah tabarakallah. Tapi umatnya Nabi Muhammad dikasih syahrul Ramadan doang wajibnya. Yang lain sunnah, bebas. Yang punya qadha bayar. Fi ayyam, bisa diganti di hari kapanpun nanti. Allah beri kita kemudahan, diwajibin puasa, puasanya cuma 1 bulan, ada durasi waktunya nggak seharian. Orang India aja dikasih waktu puasanya dari ketemu bulan sampai ketemu bulan lagi. Itu hari Karcori apa disebutnya, hari apa nggak tahu namanya, yang dia puasa buat suaminya. Dari bulan ketemu sampai ketemu bulan lagi, itu berapa seharian kan berarti. Islam gak ngasih kita gitu. Islam ngasih kita puasa dari kita ngelihat fajar sodik berarti adzan subuh, sampai kita ketemu adzan maghrib. Nah, berarti berapa jam tuh durasinya? 12 jam kurang lebih dari Indonesia, 12 jam kita puasa. Allah kasih kita keringanan, segitunya kita kewalahan. Tapi Allah kasih keringanan, sakit boleh diganti. Iya kan? Kalau sakit ganti. Ibu hamil kewalahan boleh diganti. Menyusui boleh diganti. Pekerja yang terlalu berat gitu, pekerjaan yang terlalu ekstrim berat seperti umpamanya kuli bangunan, dikasih. Kalau nggak kuat dengan teriknya matahari, karena kewajiban kerjanya gotong-gotong barang apa segala macam, diringanin. Islam ngeringanin, diganti di hari yang lain. Katanya boleh kamu coba agama yang lain, gak bisa. Ya wajib. Bahkan lebih parahnya berkenaan dengan najis. Umat terdahulu dikasih najis juga. Ada part-part hukum, maaf, air seni itu najis, kotoran itu najis, sama kayak gitu umat Islam. Tapi cara penanggulangan najis ini yang berbeda. Umat terdahulu najis kena di baju, bajunya yang dipotong, kena di tangan, tangan yang dipotong. Ini di bagian mana di situ terkena najis, bagian itu yang harus dibuang. Itu tanpa terkecuali, battah, perintahnya begitu. Tapi umat Islam ada najis juga, tapi najis dikasih wasilahnya 2 cara ngebersihinnya. Al-awwal air, kedua debu. Kalau kamu nggak ketemu air, dikasih lagi solusi, ketemu debu. Cara ngebersihinnya cukup disiram. Najis mukhaffafah, najis mughalladhah, caranya cuman diperluin debu dari salah satu bilasan, kelar. Najisnya hilang. Lihat betapa Allah memberikan kemudahan demi kemudahan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru tentang syara'i, tentang syariat-syariat yang sudah Allah tonjolkan kepada kita. Perbedaannya yang mana Allah syariatkan kepada mereka dibandingkan dengan yang mana Allah syariatkan kepada kita. Semua ini lantaran kita semua adalah bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik itu semua kita lihat bagaimana dahulu di dalam sebuah athar diceritakan, karena Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kata Nabi Allah Adam dulu kalau kemana-mana tuh jalan dari belakang diikutin sama malaikat. Sampai Nabi Adam nih bingung, ini malaikat ngapain ngintilin saya terus? Tiap kali dia nengok banyak malaikat ngikutin dia. Tiap kali dia nengok ada malaikat ngikutin dia. Sampai Nabi Adam nanya, ya Rabb, apa-apaan nih? Setiap saya kesini ada malaikat, tiap saya jalan malaikat ikut di belakang. Kenapa? Katanya dibilang. Ya Adam, jawab sama Allah, wahai Adam, malaikat itu yang ada di belakang kamu, yang ikutin kamu,
Karena mereka itu ngebuntutin cahaya yang ada di dalam sulbimu. Sulbimu punya cahaya yang nanti dari salah satu keturunanmu itu ada salah satu dari kekasihku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam penasaran, kata Nabi Allah Adam, ya Rabb, kalau kayak gitu cahaya ini jangan disulbi. Karena Nabi Adam bilang, ganti dia kemana? Ke mataku. Cari ganti dia di mata saya aja. Maka sama Allah cahayanya dipindahin ke mata. Pada saat Allah pindahin cahayanya ke mata, malaikat yang berbaris tadi di belakang pindah semuanya berbaris di depan. Makin bingung lagi kan, penasaran, kata ini cahaya apa? Dan karena Nabi Allah Adam sendirinya belum lihat itu cahaya. Nah, kemudian akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam minta, ya Allah pindahin cahaya itu ke kuku, saya pengen lihat seperti apa keindahan cahaya tersebut. Aku pengen lihat. Maka Allah pindahin cahayanya di kuku. Nabi Allah Adam lihat, begitu Nabi Allah Adam lihat cahaya tersebut, Nabi Allah Adam bilang, marhaba bihabibi wa qurrati aini sallallahu alaihi wasallam. Dicium kemudian diusap di matanya. Nah, inilah kenapa para salafun shalihin kalau dengar azan begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diusap matanya. Nah, itu yang diusapnya pakai apa? Kuku tadi ini, ya. Dia dengan mantaknya mandang kuku, kemudian dia bacakan sholawat dengan ucapan apa? Marhaba bi sayyidi wa habibi wa qurrati aini. Dicium, diusap. Dicium, diusap. Siapa dulu yang ngamalin itu? Fil athar kan Abuna Adam. Dulu abadnya kita Nabi Allah Adam yang ngajarin gitu begitu dulu. Begitu dia ngelihat cahaya Nabi Allah Muhammad, wah dia terkejut ngelihat cahaya ini luar biasa. Kemudian dicium sama Nabi Adam dengan ucapan marhaba bihabibi wa sayyidi wa qurrati aini, kemudian diusap ke matanya. Subhanallah. Hadza ta'zimul anbiya, kemuliaan Nabi kita Muhammad yang dimuliakan oleh para nabi lainnya. Itu baru siapa? Itu baru Nabi Adam. Berarti nabi pertama di muka bumi ini. Belum ada nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada peristiwa para nabi-nabi. Di zaman-zaman yang kita dengar ada peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh punya julukan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia kedua. Karena setelah peristiwanya Nabi Nuh itu turun azab kaumnya, semua manusia musnah. Kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh. Yang naik di perahunya Nabi Nuh semuanya ada. Nah itu keturunan Nabi Nuh, dan yang ada di dalam perahu itulah yang menjadi garis keturunan seluruh umat manusia hari ini. Mereka aja yang selamat, yang lainnya semuanya binasa, habis semuanya tenggelam bersama dengan banjir bandang yang Allah kirim pada saat kaumnya Nabi Nuh yang sudah melampaui batas di dalam kemaksiatannya. Pada saat itu para ulama mencatat, kamu tahu nggak yang bikin selamat para penumpang yang ada di Safinatun Nuh, di perahunya Nabi Nuh, bukan karena perahunya yang terlalu canggih. Kalau kita ukur-ukur perahu dibikin dari kayu, hari ini orang bikin perahu dari beton aja bisa tenggelam. Hari ini orang bikin perahu dengan canggihnya tuh, zaman berapa tuh Titanic yang sebegitunya, tenggelam juga. Atau perahu-perahu lainnya ibaratnya, yang kita lihat hari ini dengan teknologi kecanggihan mereka, dibuat dengan besi yang begitu luar biasa, dijalanin dengan batu bara api yang begitu sudah canggih, bukannya nggak canggih, tapi tenggelam juga. Mereka bisa masuk juga ke bawah dasar lautan. Tapi hebatnya perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam dibikin dari apa? Beton? Enggak. Dibikin dari besi yang kuat? Tidak. Dari kayu. Minal alwah, dari papan-papan yang disusun oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tetapi ternyata kayu tersebut, perahu tersebut bisa menyelamatkan gelombang banjir bandang yang begitu dahsyat. Air turun dari atas, turun naik lagi dari bawah. Di situ sebagian menyatakan yang turun dari atas itu airnya panas, sementara yang naik dari bawah airnya begitu dingin.
Bisa kebayang suasana saat itu yang begitu dahsyat peristiwanya, tapi semua yang naik pada perahunya Nabi Nuh selamat. Apakah itu karena Nabi Nuhnya? Tidak. Para ulama bilang yang menyebabkan keselamatan mereka karena saat itu di dalam sulbinya Nabi Nuh pun terdapat cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzaka Namrud. Pada saat Namrud begitu murka, kemudian disebut lagi para nabi nasabnya nyambung ke Nabi Allah Ibrahim. Ya kan? Setelah itu para nabi nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim. Paling banyak nabi keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Bani Israel semua turunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak turun semua, Yakub, Ayub, Yusuf, Yunus, itu semua dari garisnya Ishak. Kecuali Ismail. Ismail cuma nurunin satu, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Ibrahim kan punya cerita lucu juga. Punya cerita unik juga. Pada saat beliau menjadi nabi, mengajak orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, betapa saat itu penguasa murka kepadanya, Namrud yang sebegitu marahnya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan? Ayo kumpulin, bawa semua bahan bakar, cari tempat buat yang paling besar, taruh semua ranting daun kayu di dalamnya, bakar. Berapa lama bakarnya? 7 hari 7 malam. Siapin Ibrahim di manjanik. Manjanik itu apa kalau kita bilang zaman dulu orang kalau main ketapel, ya. Nah kan posisinya kayak ketapel gitu, zaman dulu anak-anak main ketapel buat main sahabat-sahabatan sama dia. Main sahabat, tapi ini dibikin yang besar. Nabi Ibrahimnya diikat dari bawah, ditarik buat dilempar, dimasukin ke dalam kobaran api yang sudah siap melahap segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Ini bukan sembarang api, ini api begitu besar. Mungkin yang sudah pernah ke Turki kan, kalau nggak salah yang saya tahu di Turki itu kan ada sekarang itu seperti taman ya, dibuatnya taman, kemudian ada air. Berapa lebarnya itu untuk satu orang di dalam situ dibakar 7 hari 7 malam, wakilat 3 hari 3 malam. Singkatnya, buat ngabisin satu orang nggak butuh 3 hari 3 malam, nggak butuh juga 1 hari 1 malam. Ini kalau kita kejadian ada kebakaran besar aja, langsung habis kan? Sehari 2 hari. Orang kalau mau kremasi itu berapa lama butuh waktu? Sejam 2 jam orang udah habis, udah selesai. Tapi Namrud saking ini nggak boleh lepas, kata Namrud, bikin yang kejem. 3 hari 3 malam, wakilah 7 hari 7 malam, itu api nggak mati-mati dibikin. Jangan matiin, jangan matiin. Nabi Ibrahim dilempar dengan ketapel yang besar itu, dimasukin ke dalam situ. Ya Ibrahim, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah perintahin api jadi dingin untuk Ibrahim. Hal kana Ibrahim, apa karena Ibrahimnya api kemudian menjadi dingin, atau karena Nabi Muhammad? Ulama mencatat karena di sulbinya Nabi Ibrahim saat itu ada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api mana yang mau ngedekat sama Nabi? Api mana yang berani ngedekat sama Nabi? Enggak ada yang berani ngedekat. Fa'ukullul anbiya ma'sumin, dan semua para nabi itu dijaga sama Allah, apalagi yang ada di situ cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih ngejaga lagi. Subhanallah, Nabi Ibrahim disitulah yang banyak pelajarannya. Ada cicak, ada katak. Yang cicak niupin biar apinya makin kenceng, padahal seekor cicak bisa pengaruh apa untuk api sebesar itu? Tetapi emang dasar cicak picik. Iya kan? Memang dasar cicak itu picik. Dideketin api, ditiup. Sementara di situ ada kodok kecil, tak berarti apa-apa juga. Tapi yang kodok bilang, betapa kesiannya Nabi Allah, itu nabinya Allah,
itu salah seorang anbiya, itu salah seorang nabi. Saya mau tolong, saya mau bantu. Apa yang bisa dibawa oleh katak? Katak bisa bawa apa? Katak nggak bisa bawa. Tapi dia berusaha meniup juga. Dua-duanya niup. Yang satu niup tapi picik, yang satu niup tapi baik. Dua-duanya perbuatan yang sama, tapi dengan niat yang berbeda. Manusia, perbuatan bisa sama, tapi kalau niatnya salah, yang dihasilkan akan berbeda. Subhanallah, yang dilakuin sama cicak itu picik, yang dilakuin sama katak itu mulia. Atas dasar niatnya cicak yang buruk, sementara katak niatnya baik. Allah semenjak itu mewajibkan kita untuk tidak boleh membunuh katak. Gak boleh ada yang bunuh katak. Katak muhtaram. Orang yang mau nolong para nabiullah, mau nolong Allah, ikutan jadi mulia walaupun dia hanya seekor katak. Binatang cicak sudahlah gak ada artinya, gak ada manfaatnya. Apa? Jadi lebih hina lagi dan terhina lagi. Malah siapa dari kita yang bunuh cicak satu kali sentilan, satu kali selpetan, pakai apa tuh biasanya? Karet kayak apa ya, gitu ya. Satu kali sabetan, satu kali mati langsung dapat 100 hasanat. Cicak. Cuman tidak pakai kalau dulu, ya. Dulu kita diajarin sama orang tua kita, ada cicak, ayo cepet-cepet. Kenapa? Karena memang ngebunuh cicak pahala. Saking kurang ajarnya tuh cicak. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam itu waktu kurang ajar sama Nabi Ibrahim, tapi yang lebih parah dia kurang ajar sama siapa yang dibalik sulbinya Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Pak ulama di situ menyatakan yang menyebabkan Allah menjaga Nabi Ibrahim, bahkan membuat api yang kobarannya begitu dahsyat menjadi kuni bardan. Allah perintahin, jadilah kau dingin. Orang lihatnya api, tapi yang dirasa oleh Nabi Ibrahim dingin. Punya siapa? Karena dia bawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dialamin oleh para anbiya. Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Kita ngaji Burdah. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam salah satu bait syairnya, fagan nabiin, nabi kita itu punya kemuliaan mengungguli seluruh para nabi. Dalam hal apa? Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Dalam segi penciptaan, dari sisi akhlak, fisik dan kemuliaan, Nabi paling tinggi dan paling unggul dibanding para nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Kemuliaannya tidak ada seorang nabi pun yang bisa mengunggulinya, mengalahkannya, enggak ada. Karena nabi yang paling luas, yang paling tinggi, yang paling mulia di antara para nabi-nabi yang lainnya. Semua nabi sejajar di belakang nabi nanti. Bukankah begitu yang terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW? Nabi kita sampai ke mana? Nabi kita sampai ke Aqsa. Di sana Nabi kita sholat. Para nabi di mana? Wara'ahu. Walaupun abahnya, walaupun yang nabi yang paling pertama, semua di belakang dia. Hattal malaikah. Sampai malaikat pun ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Dia yang paling terdepan. Nabi Muhammad yang paling depan. Qila. Pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita naik ke Sidratil Muntaha, kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Subhanallah. Nabi kita ke sana sendiri. Nabi enggak bawa siapa? Enggak bawa orang kan? Malaikat Jibril kemana? Malaikat Jibril berhenti. Kata Nabi Muhammad, jangan tinggalin aku sendiri. Kata Jibril jawab apa? Kalau aku ikut lah taraktu. Kalau saya ikut kamu di sini saya kebakar. Ini udah atmosfer berbeda lagi. Ini alam dimensi yang tidak bisa disamakan dengan alam manapun. Kata apa? Kata Jibril, kalau saya ikut lah taraktu. Kalau saya ikut saya bisa kebakar. Kan begitu katanya malaikat Jibril.
lah taraktu. Tapi ajib, Nabi Muhammad ke sana pakai baju, bajunya nggak kebakar. Baju kan juga benda lain. Ajib, Nabi Muhammad ke situ pakai sendal, sendalnya nggak kebakar. Sendal itu kan benda lain. Maka ulama menyimpulkan di sini, itulah hebatnya Nabi kita. Segala sesuatu yang melekat padanya, yang menempel padanya, turut ikut serta menjadi mulia lantaran kemuliaannya. Maka kalau ada orang bilang sandalnya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, lebih mulia mana? Ini bukan saya yang ngeluarin statement, ini ulama. Sendalnya Nabi nyampe ke daerah yang tidak bisa disentuh makhluk lainnya. Makanya kenapa terompah Nabi itu menjadi pajangan setiap rumah orang muslim. Kenapa terompahnya menjadi, kalau kita bilang kata jimat istilahnya. Karena bukan tentang jimatnya, tentang itu terompah sudah nyampe ke tempat yang bahkan Jibril pun tidak pernah sampai ke sana. Nah, Jibril aja nggak nyampe ke sana, tapi sendalnya Nabi nyampe ke sana. Ustazah, apain ngomongin sendal? Allah yang ngomongin sendal. Kalau sendal tidak menjadi mulia, ngapain Allah sebut sendalnya Musa di dalam Quran? Nabi Musa ditegur sama Allah, lepas sendalmu. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu, ikhla na'laik. Lepas sendal, kamu lagi di tempat yang suci. Kurang suci apa itu? Tempat yang malaikat Jibril nggak bisa sampai. Tapi Nabi Muhammad bahkan tidak diminta lepas sendalnya. Hadza nabiyukum, ini nabimu. Nabi kita semua. Maka dibilang wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Kalian kita semua nih orang-orang dari umatnya, termasuk bahkan para nabi-nabinya, dari Rasulullah itu telah mengambil setetes secuil dari lautan kemuliaan Nabi Muhammad. Setetes secuil dari kemuliaan kebaikannya Nabi Muhammad. Multamisun gharfam, baru ngambil secuil, setetes. Bahkan sampai para ulama bilang, andai seluruh lautan ini, lautan dijadikan tinta, pohon dijadikan pena untuk nulis sifatnya Nabi Muhammad, buat nulis sifatnya Nabi Muhammad, pohon penanya habis, lautan tintanya habis, tapi sifat kemuliaan Nabi belum habis. Belum habis. Yang kita omongin ini baru sedikit. Dari besarnya agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tingginya kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin lautan semuanya bisa habis menjadi tinta, tapi kemuliaan Nabi belum habis. Keunggulan Nabi Muhammad belum habis. Keutamaan Nabi Muhammad belum habis. Bahkan kalau kita hari ini puji-puji Nabi dengan qasidah-qasidahnya, kita agung-agungkan Nabi dengan syair-syairnya, kita puji-puji Nabi dengan keluhuran kemuliaan-kemuliaannya. Para ulama bilang, aku memuji Nabi dengan syairku. Apakah Nabi terpuji karena syairku, atau syairku yang terpuji karena Nabi yang kupuji? Hah? Ibu bisa ngerti maksud saya? Ya. Aku memuji Nabi dengan syairku. Apakah Nabi yang terpuji dengan syair, atau syairku menjadi terpuji karena aku memuji Nabi di dalam syairku? Fasimtud durar menjadi terpuji karena di dalam simtud durar ngomongin siapa? Maulid Nabi Muhammad itu diba menjadi terpuji karena di dalam dibai ngomongin siapa? Ad-Diya'ul Lami menjadi terpuji karena di dalam Diya'ul Lami bicara tentang siapa? Wal asy'ar wal abyat wal qasaid, semua syair, puisi dan semua lantunan-lantunan pujian yang ditujukan kepada Nabi. Mengapa semua itu menjadi terpuji? Bahkan Nabi sendiri tidak butuh pujian itu semua, karena Allah langsung sudah memujinya. Butuh apa pujian dari kita?
Justru kitalah hari ini yang tahu bahwa pujian-pujian itu yang membutuhkan adalah kita. Mendekatkan diri kepada Nabi itu ternyata bukan tentang Nabi yang mau kita dekat, tetapi karena kita hakikatnya butuh dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, ternyata kita faham dan kita sadar, ternyata subhanallah, ini bukan tentang Nabi menjadi mulia hanya karena kita membaca hadir maulid, kita bikin pengajian, atau kita bikin maulid Nabi Muhammad. Oh, kita mau junjung Nabi, apa dengan maulid kita Nabi menjadi semakin mulia? Tidak. Maulid itu dibuat bukan karena kita mau bikin Nabi semakin mulia, tetapi maulid yang kita buat membuat kita termuliakan karena yang kita muliakan adalah Nabi Muhammad. Setiap dari kita yang hari ini mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti ajarannya Allah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, Allah tidak butuh perbuatan kita. Rasul pun tidak butuh perbuatan kita. Tetapi hakikatnya kitalah yang butuh. Karena kalau kita tidak mengerjakan itu, apa yang mau kita banggakan untuk amal perbuatan kita? Para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka semua menjadi orang yang paling getol dan gencar untuk mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, karena memang ternyata modal yang paling utama di dalam membawa diri kita kepada jalan selamat adalah kita mendekatkan diri kita dan sebisa mungkin menyandangkan diri kita ini orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Lewat sholawat, lewat pujiankah, lewat sunnahkah, atau lewat sunnah syariat-syariatnya yang kita tegakkan, atau kita bertekad dengan diri kita, saya pengen berubah, saya pengen jadi orang baik, saya pengen jadi orang benar, bukan karena Nabi yang begitu butuh dengan benarnya kita, dengan lurusnya jalan kita, tetapi justru kitalah yang paling butuh, karena kalau kita tidak benar, kita yang besok mau cari pembenaran di mana? Dengan wasilah apa kita mau meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita yang pada sibuk setiap hari duduk di kajian, membenahi diri, mengintrospeksi diri, semakin hari semakin menambah pengetahuan tentang ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena emang kita yang butuh. Dan kita semua ini menjadi termuliakan karena seberapa besar butuhnya kita dengan Nabi Muhammad. Itu yang akan mengantarkan seberapa mulianya kita besok di sisi Nabi Muhammad. Seberapa dekatnya kita dengan Nabi Muhammad, itulah kadar kemuliaan kita besok di akhirat. Itulah yang dikejar dan yang menjadi perlombaannya para sahabat, yang menjadi perlombaannya orang-orang yang dekat dengan apa? Dengan Nabi di zamannya, para tabi'in, para aulia salihin. Yang dicari apa sih? Mau dekat aja sama Nabi Muhammad. Habib Ali, kalau kita lihat Habib Ali Habsyi dengan karangan-karangan qasidahnya, Al-Imam Al-Busiri, ya, puji-puji Nabi, apakah beliau itu memuji-muji Nabi bukan dengan harapan? Punya harapan. Dia puji Nabi itu dia punya harapan. Imam Busiri muji Nabi punya harapan. Habib Ali muji Nabi punya harapan. Di antara harapan yang Habib Ali sampaikan, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Itu kan jawabannya Habib Ali. Kenapa saya ngarang ini? Oh, ternyata tashwiqan lis-sami'in. Saya pengen ngobatin rindunya orang-orang yang suka dengar tentang Nabi Muhammad. Dari orang-orang spesial, kaum beriman. Emang gak sembarangan orang yang kupingnya senang dengerin Nabi Muhammad. Karena ada orang yang gerah. Apa ini ngomongin Nabi terus? Tapi khawasil mu'minin, orang spesial, orang istimewa dari orang-orang yang beriman, kupingnya emang nagih, pengennya dengar tentang Nabi terus. Min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan maulid yang kukarang ini tujuannya untuk ngelipur, nenangin hati
yang pada bergantung dengan cahaya Nabi ini. Tuh. Itu alasan dia bikin maulid. Alasan lainnya, ya dia pengen dekat sama Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Busiri. Itu siapa lagi? Itu Habib Ali. Di Mesir ada sebuah kisah. Seorang penyair ternama namanya Abdul Halim. Kalau kamu ketik di Google pun kamu bakal nemu Abdul Halim ini. Namanya Abdul Halim. Dia dulu itu terkenal dengan syair sajaknya tentang pemerintahan. Kalau kita kira-kira siapa ya? S. Parman kali ya. Siapa yang bikin lagu Indonesia Raya? Siapa ya? Ya begitu, benar kan? Ya dia itu misalnya. Kata-katanya luar biasa. Kalau kamu dalemin lagu Indonesia Raya, emang kamu kira lagu Indonesia Raya cuma lagu negara doang? Coba perhatiin, saya nggak emang jarang nyanyinya, ya sejarang nyanyi. Tapi ada tapinya kan? Perhatiin di dalam lagunya itu, bangunlah, tuh. Kenapa minta dibangunin jiwanya dulu, bukan raganya dulu? Kamu nggak ngerti kan? Kamu taunya nyanyi doang. Bangunlah jiwanya, loh. Jadi jiwa duluan, baru raga. Orang di mana-mana bangun raga dulu, baru jiwa. Ini doang pengarang beda sendiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Karena dia ngarangnya bukan pakai asal-asalan. Ngarangnya punya maksud. Yang dibangun jiwanya, karena orang akhir-akhir yang bakalan mati jiwanya. Raganya pada kerja, jiwanya pada mati. Makanya lagunya bangunlah jiwanya dulu, baru raganya. Coba orang fahami dulu maknanya. Bangun jiwanya, jiwa yang suruh bangun. Saya baru ngeh sama lagu itu gara-gara ponakan nyanyi mulu. Mana ponakan saya ngefans sama lagu Indonesia Raya. Tiap hari nyanyi Indonesia Raya. Pas liriknya baru saya perhatiin. Minta bangun jiwanya dulu baru raganya ya. Itu ngarang. Orang dulu kalau ngarang emang pakai akal, pakai hati. Betul apa enggak? Bangunnya pakai akal, pakai hati, ngarangnya pakai akal, pakai hati. Beda sama kita. Kalau kita pakai hati, kalau lagi galau aja. Lagi galau aja. Itu di Mesir ada satu penyair disebut, dia itu orang kalau kita bilang negarawan banget. Dia sering buatin syair-syair, pujian-pujian untuk bahas tentang negara, tentang reformasi, tentang pokoknya gitu-gitulah ibaratnya. Sering banget di sekolahan tuh banyak banget syair-syairnya dia apa segala macam. Singkat cerita, dia pernah satu ketika jalan, di tengah dia jalan itu di Mesir itu punya kebiasaan kalau masuk Rabiul Awal, maka orang-orang yang di hatinya umat Islam yang bersuka cita bukan 12 Rabiul Awal aja, begitu masuk Rabiul Awal tuh kayak masuk Ramadan. Jadi rumahnya didekor. Restoran-restoran bikin bendera-bendera, lampu nyala, marhaban bisyahr maulidur rasul, selamat datang bulan kelahiran sang rasul. Wah, pokoknya mereka bikin sesuatu yang berbeda. Dan dia amatin. Tuh, kok tumben nih daerah-daerah udah berubah. Oh, ternyata dia nyadar, ada Rabiul Awal, kata ini bulan Rabiul Awal gitu ya. Begitu dia lihat ternyata makin banyak orang-orang makin pasang bendera, dia lihat sukacitanya orang menyambut bulan Rabiul Awal. Fayum minal ayam, dia ambil kertas, dia tulis Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman. Pernah dengar qasidah itu? Wulidal huda fal kainatu diya'u
wa famuz zaman sampai akhir ya gitu deh pokoknya. Sebentar saya nyanyi lagi. Salah satu syairnya gitu, ulidal huda fal kainatu dhiya'u. Dia nulis, telah lahir al-huda, sang pemberi petunjuk. Fal kainatu dhiya'u, dan semesta alam ini menjadi terang benderang. Ya. Wa famuz zaman disebut famuz zaman apa? Bibirnya zaman ini, masa ini, semuanya tabassum, semuanya ikut tersenyum dengan datangnya bulan Rabi ini. Maksudnya dia lagi dengan sajaknya, dengan syairnya yang indah itu, dia tulis syair itu sampai selesai. Disimpan kertasnya, ditaruh, bahkan nggak ditulis sama dia. Dia itu karena penyair, jadi dia itu dengan begitu aja kata-kata bisa muncul gitu ya, kan ditulis sama dia. Di zaman itu ada Syekh Mahmud atau Syekh siapa saya lupa. Singkat cerita, seorang mufti, seorang terpandang, seorang wali min auliyaillah pada masa itu di Mesir itu. Saya lupa tahun berapa, mimpi suatu malam Nabi Muhammad SAW datang kepada dia di dalam mimpinya. Kalau orang soleh mah yang udah dekat sama Nabi kan bisa kapan aja ya didatengin sama Nabi. Tapi kali ini misi datangnya Nabi dalam mimpi, mau urusannya si Abdul Halim ini. Ya siapa misalnya saya lupa. Kalau saya tidak salah namanya Syekh Mahmud, saya lupa. Wahai Syekh, dalam mimpi itu Rasulullah datang, sampaikan salamku pada Abdul Halim. Katakan padanya, kalau aku sangat gembira dengan karya tulisnya. Karya tulisnya. Sampaikan lagi padanya bahwa kelak di akhirat aku akan memberi syafaat padanya. Ketiga, sampaikan padanya semua kesalahannya telah diampuni Allah berkat tulisannya. Itu dia. 3 pesannya Nabi. Bangun Syekh Mahmud ini, kalau saya tidak salah, terkejut dia. Kata dia bilang, Abdul Halim, dia bukan orang pengajian, bukan orang kebaikan gitu, bukan orangnya, dia penyair tokoh, bikin puisi-puisi begitu, bahkan seringkali tuh pro pemerintahan ibaratnya gitu, yang dipuji-puji ke pemerintahan, tidak ada sedikit pun unsur kalau kita bilang ini ukhrawi gitu, nggak ada ukhrawinya sama sekali. Syekh Mahmud ini terkejut, bukan main. Saya bisa dikasih mimpi, emang nulis apa Abdul Halim? Emang nulis apa tuh orang? Gak ada yang tahu. Karena tulisannya tidak diekspos. Maka hari itu langsung didatengin sama Syekh tersebut ke rumahnya Abdul Halim, yang bikin Abdul Halim sampai terkejut. Ya Syekh, karena dia Grand Mufti, dibilang kenapa kamu yang datang ke sini? Kalau kamu suruh saya yang bakal datengin rumah kamu. Enggak, karena saya bawa pesan penting. Saya datang ke sini karena disuruh oleh manusia yang paling penting. Ai hajah, katanya Abdul Halim, ada hajat apa? Rasulullah yugri'ukas salam. Rasulullah kirim salam sama kamu. Abdul Halim ya, apa? Rasulullah kirim salam sama kamu. Rasulullah, antum lagi ngarang Syekh. Rasulullah berkata dia bahagia dengan karya tulismu. Itu gemeter Abdul Halim, karena nggak ada orang yang tahu tulisannya kecuali dirinya dia sama Allah. Tulisan pujian syair itu tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Bahkan kertasnya aja masih rapat disimpan sama dia di lemarinya, nggak ada orang yang tahu tentang tulisan itu. Gemeter Abdul Halim. Min aina arafta? Dari mana kamu tahu? Min Rasulillah. Dia bahkan belum ngomong kalau dia belum diekspos, belum ditulis, belum apa. Tapi Rasulullah tidak pernah lengah terhadap siapapun
yang memiliki kecenderungan hati padanya, walaupun bahkan dalam sadar ataupun tidak. Apapun yang kita lakukan buat Rasulullah, Rasulullah tidak pernah lengah terhadap perbuatan tersebut. Rasulullah titip salam, nangis Abdul Halim. Seorang aku bertahun-tahun kupuji pemerintahan, kenegaraan, kupuji tentang ini, tentang itu. Walaupun sajak-sajaknya lebih banyak tentang nasihat dan lain sebagainya, kata-kata bijaksana, tetapi dia nggak pernah menyangka hanya dengan satu kali tulisan. Sebegitunya Rasulullah menerima aku. Anak Abdul Halim, saya ini cuma seorang Abdul Halim. Saya cuma orang biasa, bukan orang yang dekat sama Rasul, bukan orang yang entar-entar ingat sama Rasul. Bahkan tulisan yang kau tulis itu Syekh, cuman ibaratnya tulisan numpang lewat gitu. Tapi Rasulullah nggak nganggap gitu. Itu pesan pertama. Pesan kedua, Rasulullah bilang nanti kamu di akhirat bakal dapat syafaat dari dia. Makin kejar lagi nangisnya, makin gak karuan lagi hatinya. Anak-anak Abdul Halim, saya cuma seorang Abdul Halim yang begini banyak salahnya, begini banyak kurangnya. Begitu Rasulullah ingin syafaati saya, sebegitu dia tidak menyangka sedikit pun akan apa yang dia dengar dari lisannya seorang alim, seorang ulama, seorang syekh pada masa tersebut. Kata dia bilang, ana mudnibun, saya ini orang yang banyak salah, saya ini orang yang banyak kurangnya, saya ini orang yang banyak dosanya. Masih ada pesan yang ketiga. Rasulullah bilang, Allah ampunin dosa-dosa kamu. Allah ampunin dosa-dosa kamu. Makin kejar, makin kejar. Kata Syekh Mahmud, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, maka jaga Abdul Halim. Semenjak dari situ sajaknya Abdul Halim semua berubah. Yang ditulis semua tentang Nabi Muhammad, yang ditulis semua tentang Rasulullah. Baru kita tahu tentang qasidah tersebut. Lidal huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zaman tabassunu wa thama'u. Itu baru keluar semenjak itu yang dia dapat, bahwa Rasulullah senang dengan apa yang dia perbuat. Banyak dari kita kadang-kadang dalam hidup, ya, mungkin kita belum bisa bikin maulid, mungkin kita belum bisa mengadakan maulid, tapi datangnya kita di maulid menjadi satu upaya yang akan dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita buat maulid juga itu akan menjadi satu upaya yang dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca, sunnah yang kita berusaha hidupkan, perbuatan-perbuatan baik yang berusaha kita lakukan, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan buruk yang berusaha kita jauhkan. Itu semakin hari semakin terus akan dipantau dan akan terus dilihat, dan akan menjadi nilai lebih di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang butuh. Kita semua adalah orang-orang yang paling besar harapannya. Kita semua adalah orang-orang yang paling khawatir akan nasib kita nantinya. Tetapi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua menjadi umat yang telah dimuliakan bahkan sebelum kita memuliakan diri kita sendiri. Allah muliakan kita bukan karena ibadah-ibadahnya kita, bukan karena tahajud kita, bukan karena sedekahnya kita, bukan karena hadirnya maulid kita di sana sini dan lain sebagainya. Tapi Allah muliakan kita semua lantaran kita punya hubungan yang tidak bisa dilepas, kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Kita umatnya Nabi Muhammad. Maka dibilang hanya dengan satu nikmat umat Nabi Muhammad saja. Lau sajadal abdu, katanya, seandainya seorang hamba sujud kepada Allah dari awal dia dilahirkan sampai dia diwafatkan, sujud baina rukun yamani wa hajar aswad, di antara rukun yamani sampai hajar aswad, sujud aja di situ. Mau apa? Mau syukur sama Allah atas nikmatnya Allah kasih dia nikmat umat Nabi Muhammad. Itu belum bisa
memenuhi besarnya karunia, besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dibilang Nabi Muhammad itu lautan kebaikan, sungguh dia memang lautan kebaikan. Sungguh dia lautannya yang begitu besar dari kedermawanan, semua ada pada dirinya Nabi besar Muhammad. Lautan ilmu, lautan akhlak, lautan sabar, lautan keimanan, lautan ketakwaan. Memang beliaulah yang paling unggul di dalam mengajarkannya kepada kita semua. Nabi Muhammad yang langsung mendapat pujian dari Allah. Kalau dipikir-pikir, Allah Tuhannya memuji dia, apa arti pujian kita semua? Itulah mengapa betul yang disampaikan, syairku menjadi mulia karena di dalam syairku memuji manusia yang paling mulia. Hidup kita bakal jadi hidup yang mulia jika dalam hidup kita sandingkan diri kita dengan yang paling mulia. Kerjaan kita akan menjadi kerjaan yang paling mulia jika kerjaan itu kau sandingkan dengan manusia yang paling mulia. Amal perbuatan kita yang kita perbuat selama kita hidup, ibadah-ibadah kita selama kita hidup. Makanya kenapa para ulama itu kepengen betul setiap gerak-geriknya kalau bisa paling mirip sama Nabi Muhammad, paling menyerupai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tahu ibadah yang diiringi dengan menyerupai Nabi Muhammad nggak bisa samain dengan ibadah yang nggak ada mirip-mirip sama Nabi Muhammad. Orang minum bisa ngilangin dahaga, tapi minum aja tanpa mengerjakan sunnah di baliknya, maka orang ini minum, yang satu ngantongin pahala, yang satu air minumnya menjadi berharga, yang satu air minumnya menjadi mulia, lantaran di balik apa yang dia perbuat ada perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha dalam kita hidup, kita yang masih dikasih kesempatan dan dianugerahi oleh Allah kemuliaan yang besar ini, jaga kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita terus menjaga bagaimana caranya kita bisa terus mendapat secercah setetes dari lautan kebaikan Nabi Muhammad. Walaupun tanpa kita minta, sudah pasti Nabi bakal kasih. Gak perlu kita minta, Nabi bakal kasih. Tapi gimana kalau kita minta? Nabi kita gak minta, Nabi bakal kasih. Tapi kalau diminta gimana? Walladzi, dia Nabi kita Muhammad yang punya julukan, katanya apa? Gak pernah nolak. Gak pernah nolak siapa yang datang minta kepadanya. Tidak pernah menolak. Kita nggak minta dikasih. Tapi gimana dengan minta? Kita nggak minta syafaat, kita bakal dikasih. Tapi gimana kalau kita minta syafaat? Kita minta dekat, Nabi juga pengen dekat sama kita. Bisa aja dikasih, tapi gimana kalau kita minta dekat? Bukankah itu semua yang kita lihat polanya, apa yang terjadi dengan para sahabat? Saat ada seorang badui datang ke Nabi, najamatas sa'ah, kapan kiamat, kapan kiamat? Nabi nanya, apa yang kamu siapin nanyain kiamat? Kami gak punya bekal ya Rasulullah, kecuali cinta padamu dan cinta pada Allah. Jawaban Rasulullah dengan detailnya, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu kamu nanti bakal sama yang kamu cinta. Kapan Rasulullah ngomong itu? Ba'da masa'alahul A'rabi, habis ditanya sama A'rabi. Waktu Rasulullah cerita keadaan hari kiamat, nanti betapa dahsyatnya hari kiamat, orang akan saling tindih, satu kaki menindih 7 kaki dan kaki yang atasnya menindih lagi 7 kaki lainnya, saling tindih menindih, keadaannya begitu dahsyat, hiruk pikuknya begitu dahsyat, sampai keringat kita akan menenggelami kita sendiri. Ada yang sampai tumitnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai hidungnya, bahkan ada yang sampai menenggelami dia.
Nabi lagi cerita. Dari umatku 70.000 yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kata Nabi 70.000 bakal masuk surga tanpa hisab. 70.000 bahkan di zaman sahabat sedikit. Sahabat berdiri. Aha ana minhum ya Rasulullah. Apakah dari 70.000 itu saya termasuk? Dilihat sama Nabi siapa yang antusias. Na'am anta ma'ahum. Iya, kamu termasuk dari yang 70.000. Begitu orang yang kedua, berarti udah ikut-ikutan kan. Begitu orang yang kedua berdiri. Ha ana minhum ya Rasulullah. Bantu aku dengan perbanyak sujud. Lihat. Rasulullah mau lihat siapa yang paling antusias dalam mendekatkan diri, dalam mengerjakan sunnah. Thauban yang sampai kurus, tubuhnya yang sampai pucat pasi, wajahnya yang sampai hilang selera makannya. Begitu datang karena memikirkan nasibnya, saya nanti di akhirat di surga. Kalaupun saya di surga, saya level berapa? Nabi level berapa? Peristiwa itu yang membuat Thauban berani bertanya karena ditanya. Pada saat Nabi nanya, Thauban bercerita, saya tidak sanggup membayangkan nasib saya di akhirat ya Rasulullah. Kalaupun saya selamat dan saya masuk surga, saya nggak tahu level saya di mana. Mungkin kau akan bersama para nabi. Ama ana, sementara aku tidak akan tahu aku berada di level yang mana. Saat itu Rasulullah dengan tegas menyampaikan, ya Thauban, almar'u ma'aman ahab. Thauban, orang itu nanti bakal dikumpulin sama yang dia cinta. Apa yang terjadi? Sayyidina Anas bin Malik berdiri lalu berkata, Rasulullah, hadis ini untuk Thauban doang atau untuk kita semua? Kata Rasulullah, untuk kamu semua. Sayyidina Anas berdiri lalu berteriak di depan para sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahab, katanya. Nanti orang bakal dikumpul sama yang dia cinta. Seluruh para sahabat berteriak dengan gembiranya. Kenapa? Karena mereka tahu modalnya mereka cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin kalau hati mereka punya cinta sama Nabi Muhammad. Tapi yang jadi pertanyaan, lihat Rasulullah memberikan penekanan khusus kepada beberapa orang. Mengapa penekanan itu bisa datang? Karena orang itu datang dengan keadaan yang Rasulullah lihat begitu antusias mengharap padanya. Saat kita yang datang maulid dengan penuh harap, dengan penuh antusias, ya besar harap kita mau dapat syafaat Nabi Muhammad, lebih besar harapannya. Antusiasnya dan akan jauh lebih melihat dan akan jauh lebih melirik. Ini orang lebih mau, ini orang lebih antusias, ini orang lebih mau dekat, ini orang lebih mau berbuat, ini orang lebih. Maka Nabi akan memberi dia sesuatu perbuatan perlakuan yang lebih. Saat kita melakukan sesuatu untuk Nabi lebih, maka imbalannya Nabi akan memperlakukan kita dengan perlakuannya yang lebih. Walaupun dia adalah yang memiliki lautan kebaikan, tetapi lihat, orang akan diberi dengan sebagaimana keinginan dia ingin diberi. Saat besar keinginan kita ingin diberi, maka Nabi akan memberi kita sesuai dengan harapan kita ingin diberi. Habib Ali punya harapan besar, Imam Busiri punya harapan besar, bahkan sekelas para alim ulama lainnya mereka punya harapan besar. Makanya mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Ayo tinggal kita sekarang hadir maulid, duduk di maulid, menjadi para wanita yang mengejar kebaikan, menjadi para wanita yang terus mengupgrade diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengupgrade hati kita untuk menjadi hati yang lebih bersih, mengupgrade iman kita untuk semakin besar dan tebal imannya, mengupgrade takwa kita untuk semakin kuat takwanya, mengupgrade ilmu kita untuk semakin paham akan agamanya, mengupgrade perilaku kita akan semakin mirip dengan akhlak dan budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di balik itu semua
Rasulullah akan lihat kita. Siapa yang minumnya ikut dia, siapa yang tidurnya ikut dia, siapa yang pakai bajunya ngikut dia, siapa yang pakai celananya bahkan ngikut dia. Pakai celana aja ada sunnahnya. Pakai celana sunnah ngedahuluin yang kanan. Posisinya duduk. Pakai celana bukan sunnah berdiri, sunnahnya duduk. Siapa yang pakai celananya ngikutin Nabi Muhammad? Nabi lihat semuanya. Siapa yang sholatnya ikutin cara sholatnya Nabi Muhammad? Siapa yang setiap ibadahnya ngikutin ibadahnya Nabi Muhammad? Dan semua akhlaknya dia meniru dengan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat. Nabi Muhammad bakal perhatikan. Dan semua itu akan menjadi nilai yang lebih besar untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah waktu orang bertanya, kenapa tukallif nafsuka ya Rabi'ah? Kenapa kamu memperberat usahamu wahai Rabi'ah? Mengapa kamu sampai mati-matian ibadah sepanjang malam begini wahai Rabi'ah? Mengapa kamu sampai bisa hatam Quran sebelum wafat? Sayyidah Rabi'ah hatam Quran 8.000 kali. 8.000 kali sebelum wafat. Perempuan ini bukan sembarang orang. Khatam Quran segitu banyak, jawabannya satu. Karena saya pengen jadi umat yang dibanggain Nabi Muhammad. Pengen jadi umat yang dibanggain Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat yang dibanggain Nabi Muhammad. Barangkali besok dibanggain nih umat-umat saya yang kalau datang maulid kemana tempat, nih umat saya yang paling sabar nyikapin rumah tangganya, nih umat saya yang paling sabar dalam mengerjakan taatnya, nih umat saya yang paling sabar dalam menghadapi ujiannya, ini umat saya yang paling sabar dalam menyikapi anak-anaknya, ini umat saya yang paling sabar dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semua bakal dilihat dan ayo kita kejar. Sekecil apapun peluang kita buat bisa banggain Nabi Muhammad, ayo kita kejar. Dan kita kepengen ngambil kebaikan dari apa yang Nabi berikan kepada kita. Di balik itu semua sumber yang maha memberi akan kita semua nikmat ini Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala yang entah seberapa kita ini layak untuk mensyukuri nikmat ini. Karena ternyata anugerah yang Allah beri bahkan tanpa kita semua minta. Allah kasih kita nikmat Nabi Muhammad gak diminta. Kalau kita mau sujud mau minta, ya Allah terima kasih. Kau tidak hidupkan aku di zaman Nabi Musa. Kau tak hidupkan aku di zaman Nabi Nuh. Kau tak hidupkan aku di zamannya Nabi-Nabi lain. Tetapi kau justru catat aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Terima kasih ya Allah atas nikmat. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Puji syukur pada Allah yang telah mengkhususkan kita dengan adanya Nabi Muhammad untuk kita. Nikmat yang begitu luar biasa besarnya. Yang Allah mudah-mudahan nikmat ini terpelihara dan dijaga oleh kita semua sampai akhir hayat kita. Bukan hanya nikmat ini ada lalu kita menjadi orang yang tak tahu diri untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bersyukur kepada Allah dan kita juga tak lupa bersyukur akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan rahmatnya Allah kita semua mendapatkan anugerah Nabi Muhammad, dan juga dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa menjadi umat yang esok dapat layak ditolong dan disandingkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah indal mauti fi khairul lutfu afiyah, karena memang harapan kita semua adalah wafat dalam husnul khatimah. Karena semua syafaat, semua rahmat hanya bisa diraih dan didapat oleh orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, oleh orang-orang yang wafatnya membawa keimanan, oleh orang-orang yang tetap meyakini Allah sebagai Tuhannya, oleh orang-orang yang tetap meyakini Rasulullah adalah sebagai nabinya. Inilah modal utama kita nanti saat kita wafat, walaupun iman kita seberat dzarrah, sebesar biji sawi yang tak terhitung mungkin bilangan nilainya, tetapi semua itu ada hitungannya di sisi Allah. Maka ya Rabb, kita enggak mau iman kita hanya seberat sawi.
seberat biji sawi, tapi kita mau iman kita semakin hari semakin meningkat. Ya Rab, tebalkan iman kita. Ya Rab, tingkatkan takwa kita. Ya Rab, tambahkan rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, jika kau ingin wafatkan salah seorang di antara kita, jangan kau wafatkan kita kecuali di hati kita telah dipenuhi rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan wafatkan kita ya Allah kecuali di hati kita telah kau penuhi rasa syukur kepadamu dan kepada nikmatnya Nabi Muhammad. Jangan kau wafatkan kita semua ya Allah kecuali semua sunnah yang Nabi ajarkan telah kita terapkan di dalam kehidupan kita semua ya Allah. Jika ada di antara kita yang ingin kau wafatkan, cabut kita dalam iman, cabut kita dalam Islam, cabut dalam keadaan engkau ridha kepada kami ya Allah, cabut dalam keadaan Rasulullah ridha kepada kami ya Allah, cabut dalam keadaan engkau bangga kepada kami ya Allah, cabut dalam keadaan Rasulmu bangga terhadap kami ya Allah, cabut di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, dengannya hidupkan kami, ya Rab, dengannya wafatkan kami, ya Rab, dengannya ya Rab kumpulkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa dan harapan kita. Tidak seorang pun dari kita pulang dari tempat ini melainkan hajat-hajatnya kau ijabah, sakit-sakitnya kau sembuhkan, harapannya semua kau kabulkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhususnya untuk sahibul bait Ibu Enrina, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya, Allah tinggikan derajatnya, majlis taklimnya Nur Al Hidayah mudah-mudahan menjadi majlis taklim yang dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan cahaya hidayah, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin wa mujibus sailin. Terima kasih ibu semua untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar atas tausiahnya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Akhir kata, saya selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.